Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Om Yusuf penjelajah berada di pabrik tahu Afifa. Ingin melihat bagaimana cara pengolahan daripada limbah tahu dan bagaimana teknik-tekniknya. Ayo guys, kita ikuti dan saksikan bagaimana kelanjutan video ini. Dan yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar lebih bersemangat lagi kami membuat konten-konten berikutnya. Oke guys. Di kandang sapi. Nah, ini adalah sapi penggemukan. Sapi penggemukan untuk kurban pada tahun ini. Nah, jadi ini ya sapi dari apa? Dari kurban laki-laki. Berapa kilo ini? Ya, ini kurang lebih sekitar 600-an ya. 600 kilo beratnya. Nah, kita lihat bagaimana dibuang ya. Caranya dibuang. Nah, dibuang. Ya, dibuang ini dialihkan ke bentar ya. Dialihkan. Terus ini kotorannya dialihkan masuk. Ya. Oh, di sini. Nah, masuk ke orang sini. Ini nanti masuk lagi ke reaktor. Nih kita lihat reaktor. Ada pipa. Iya. Oh, ini reaktornya. Reaktor besar ini. Ini guys, reaktor besarnya penampung limbah dari kotoran sapi. Oh, ini. Masuk di sini. Oh, ini dia ya. Ini guys, kotoran dari limbah sapi dan limbah tahu. Setelah masuk reaktor keluarnya, Dia akan jadi pupuk ini. ya kita olah di pupuk fermentasi. Ya. Nah, difermentasi. Berarti ini rumput ini so panen lain. Rumput ini pengaliran dari ini tadi dari reaktor ini Reaktor, langsung dialirkan ke rumput-rumput ini. Buat pakan sapi. Nah, jadi kalau ke rumput ini juga pakan sapi. Jadi hanya apa? Ada yang terjadi apa siklus gitu. Siklus perputaran. Nah. Ini hasil dari anak sapi peternakan Ini anak-anak sapi. di pabrik tahu Super Afifa. Ini anaknya umur setengah tahun. Belum, hanya sekitar 2 bulan. Oh, sekitar 2 bulan guys. Dikasih makan rumput dengan ampas tahu. Rumputnya hasil tanam sendiri Nah, nih. kita lihat pertumbuhan sapinya. Ini pertumbuhan. Bagaimana? Coba. Dia punya badan gemuk sekali ya. Nah, ini coba. Ini guys. Ini sapinya kan? Sama guys. Besar-besar sapinya. Berapa kilo ini? Nah, ini sekitar kurang lebih sudah 700 hampir 800 kilo nih. Ini hampir 800 kilo. 800 kilo, sedangkan ini 700 ya 700 kemarin 760 kilo. 760 kilo. Ini 800 kilo yang ini. 800 kilo ini, nggak mau berdiri karena berarti susah dia mau berdiri. Terlalu berat nih. Nah, 800 kilo ya. Iya. Ini 700. Mendekati 1 ton. Kalau ini 750 kiloan ini. Ini 750 kilo. Wih, besar betul ini. Ini guys,
Ini. Wih, Coba lihat. Ini guys. ini Ini sama. guys, sapi guys, besar. Karena makanannya terjamin. Nah, makanan yang tadi itu dari ampas tahu dan rumput. Nah, rumput itu ya dipupuk dari kotoran ini juga. Jadi ya, setelah dia masuk reaktor, langsung masuk reaktor register, keluarnya langsung bisa dimanfaatkan. Yang mau dibeli Jokowi untuk kurban yang mana ini? Nah, rencana ini. Yang ini? Ini dua ini. Oh, sama Ini ini. tahun depan lah. Tahun depan ya mungkin nanti 2 tahun depan sudah bobot 1 ton lebih ini. 1 ton lebih sudah? Bisa 1 ton lebih, bisa 1 ton ya. Minimal 1 ton tahun depan kita usahakan bobotnya. Wih. Sapi dengan saya guys. Nah, sama tinggi. Lagi yang tidur ini. Ini guys, besar-besar sapinya guys. Nah, sama tingginya saya dengan sapi. Jenis sapi apa ini? PO itu apa? Ya, peranakan ongol. Peranakan ongol. ongol. Iya. Oke, kita kembali lagi ke Ke- tempat semula. Ke tanaman dulu. Ini reaktor digistar, reaktor besar untuk menampung air tahu, kotoran sapi. Nah, ini tempat kita membuat arang sekam. Jadi di sini tempatnya. Nah, ini arang sekam yang kita bakar lewat di sini. Nah, ini campuran, salah satu campuran media tanam. Ya. Nah, kalau kita mau bertanam, kalau kita mau nanam di tabulam pot, kita harus tahu media tanam yang baik ya. Nah, media tanam yang baik itu jadi kombinasinya bagaimana begitu. Tanah, campuran kotoran sapi yang masuk reaktor tadi digester tadi atau itu kemudian campuran lain seperti arang sekam, kokopit. Nah, mungkin nanti kita lihat sabut kelapa sebagai campuran media tanam. Banyak betul manfaatnya limbah tahu ini. Ya, banyak sekali. Nah, ini, Selain sebagai pupuk, ini contoh kita di luar coba di sini sorting keseluruhan dengan tanaman rumput. ini guys rumputnya Nah, ini rumput. dari limbah tahu. Nah, ini Limbah air adalah tahu. rumput odot, namanya odot. Gajah mini baru berumur 15 hari. 15 hari kita tanam. Nah, di sana tuh itu ada loh rumput yang sudah kurang lebih sana 25 hari. Rumput gajah asli ini tempat rumput gajah. Kalau odot baru 15 hari odot. Odot ini rumput Meksiko. Bukan, sama odot itu ya rumput gajah mini. Oh, rumput gajah mini ya. Sedangkan Ini, ini guys. rumput gajah biasa yang ditanam. Nah, ini diairi dengan air tahu yang telah masuk ke reaktor dulu. Setelah masuk digester itu air tahu, langsung kita alirkan sini dibantu air. Nah, ini nih. Nah, bisa pakai selang-selang ini kita ngairi. Karena ini posisi di atas, jadi kita pakai pompa. Nah, jadi ini pertumbuhannya. Nah, coba dilihat. Masya Allah. Nah, ini Subur guys. pertumbuhan rumput. Pertumbuhan rumput dari Iya. pupuk limbah air tahu. Bukan limbah tahu. Jadi dengan pemupukan limbah air tahu, rumput ini limbah air tahu yang diolah ya, yang sudah masuk reaktor digester. Biasanya orang bikin kita tanam itu baru 1,5 bulan bisa dipanen. Tapi dengan pemupukan air tahu karena itu termasuk yang diolah ya, dengan air tahu yang diolah itu bisa sampai 26 hari sudah bisa panen. Nah, ini contoh ini sekitar 25 hari. Rumput gajahnya 25 hari. Sedang ini hanya 15 hari nih. Gajah mini 15 15 hari. hari. Siap panen. Siapa ya? Buat pakan 10 hari lagi, pakan sapi. tadi. Sapi penggemukan. Sapi penggemukan. Jadi kita ada di kandang itu kan ada kurang lebih 36 ekor sapi. Jadi membutuhkan rumput ini satu hari kurang lebih 1 ton. 1 ton 1 rumput. ton ya. 1 ton rumput dan 750 kilo ampas.
ampas tahu. Sehingga pertumbuhan Sapi memang pesat. iya, pesat, bagus pertumbuhannya. Hasilnya tidak salah-salah. Iya. Jadi sudah Selain- standar nasional. Iya. Jadi Selain kita- sapi, Jadi untuk kalau kita melihat rumput ini, jadi memang artinya dengan kombinasi makan rumput ampas tahu tadi, artinya kita bisa memelihara sapi itu dengan pakan itu, artinya mengharapkan bisa mentarget pertumbuhan sapi. Mungkin ya. sebagai perbandingan di Jawa itu saya tanya rata-rata ya 4 tahun ke atas itu bisa bobot 1 ton, rata-rata 4 tahun ke atas. Nah, tapi saya 3 tahun setengah bisa 1 ton. dalam Itu. 3 tahun setengah 3 saja. tahun setengah sudah 1 ton. Karena sapi saya tadi itu berat 800 kilo itu baru 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Oh, Sudah bobot 800 kilo ya kan? 800 kilo iya. 800 kilo. Nah, jadi, Cuma dari pakan rumput dengan ampas tahu iya, saja. itu. Nah, jadi saya tidak tambah konsentrat lain. Cuma memang rumputnya terjamin, artinya rutinitas Iya. kita ngasih makan Ini secara rumputnya benar. saja sama Hmm. hijau. Ini hanya sebagian, ini baru sekitar 1.500 meter persegi, karena banyak lagi posisi rumput kita yang di bawah. Karena kita, jadi areal penanaman rumput kita ini totalnya itu 1,1 hektar untuk 36 ekor sapi tadi. Oh, Nah, selain rumput, buah-buahan juga ini banyak oh ini. ya, artinya nih Ini buah apa? Kelengkeng. Ya, kelengkeng. Ini ada yang berbunga sudah. Coba kita lihat kelengkeng. Ini buah-buahan ini juga kita pupuk dari biosluri tadi. Biosluri dari reaktor semua kita Dari alirkan. air tahu yang sudah difermentasi. Dari air tahu yang sudah diolah lagi. Oh, yang diolah. Nah, ini kita pupukkan ke mangga. Nah, ini mangga juga berbunga. Nah, coba lihat. Nah, jadi tidak repot kita. Nah, tuh. Mangganya sudah mulai berbunga ya. Iya, iya, Mangga iya. ini kurang lebih 2 tahun sejak saya tanam. Tanah ini 2 tahun sudah berbunga. Nah, sudah berbunga. Nah, ada ini jeruk. Nah, jeruk ini Oh. sudah dari 1 tahun setengah saja saya tanam sudah berbunga, berbuah. Sama buahnya ya. Wah, ini buah lebat Itu ini. guys, jeruk buahnya paru. guys, buahnya guys. Ah, jeruk perut palu ya. Jeruk Wah, buah jeruk palu. paru-palu. Nah, ini lengkeng. Nah, ini lengkeng ini sudah berbunga, sudah sekarang sedang berbunga ini, sedang berbunga lagi ini. Berbunga, ini berbunga ya. Nah, ini berbunga. Ini bunganya ya. Berbunga ini sudah 4 tahun, 1 tahun setelah saya tanam berbunga dia. Apa berbuah. Dan sekarang ini Berbuah. tahun keempat dia mau berbuah ini. Tahun keempat. Ini coba yang buah bunga yang lebih jelas ini. Oh, ini Ini guys. jadi ya. Ini guys. Nah, lengkengnya. Oh, Jadi tiada yang sia-sia di pabrik tahu ini. ya. Semua dijadikan Baik. Bermanfaat. bermanfaat. Nah, Oh, jadi ini bagaimana buahnya. kita merubah nanti sampah menjadi emas. Nah, itu. Ya ini berubah sampah menjadi emas. Nah, limbah ibaratnya limbah jadi Iya, emas. jadi emas. Nah, ini sabut kelapa sebagai salah satu ini sabut kelapa. Ini berasal dari pohon kelapa kita yang dipupuk juga dengan air tahu. Jadi air tahu itu kita alirkan ke yang diolah tadi. Ke Apalagi kebun di kelapa. sini, ya di kebun kelapa. Jadi kebun kelapa kita sama bertahun-tahun itu susah berbuah karena minim air kan, Iya. karena tanahnya cepat sekali Kering. Tapi ketika kita airi dengan air tahu, artinya secara tidak langsung sebenarnya kita mengairi rumput yang ada di bawah pohon kelapa. Iya, 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 iya. Nah, jadi akhirnya kelapanya juga ikut berbuah lebat. Ini semua Nah, ini sudah. hasil panennya. Dan diolah lagi menjadi Diolah. pupuk. Dan ini kita olah nanti jadi kokopit. Nah, ini sabutnya nanti kita akan olah jadi kokopit. Ada serbuk sabut. Ada Kelapa. mesin gas. Kita kepisin. Mungkin dalam minggu ini sudah datang ini. Nah, jadi kokopit sebagai campuran media tanam untuk penanaman. Untuk tanaman rica, buah-buahan. Oke guys. Kita bisa lagi jalan-jalan lagi ke padang rumput, ke penghijauan yang ada di sekitar Tahu Afifa ya. Ya, kita lihat dulu penghijauan sekitar pabrik tahu Afifa. Pabrik sebagai penghijauan untuk jalur hijau. Jadi kita di pabrik ini menyisakan ada berapa persen sebagai jalur hijau ya. Jalur hijau artinya zona hijau. Salah satunya
Ini karena kita pabrik ini kebetulan juga berada di Tengah kota. di tengah kota, di pinggir sungai. Jadi kita pinggir sungai ini, jadi kita menanam bambu untuk apa, penguat tebing. Nah Ini bambunya. ini secara tidak langsung ya bambu ini juga imbas daripada pengairan rumput, sehingga bambunya ikut juga subur. Nah, Bambu kuning ya. ya bambu kuning kayak gini. Nah ini contohnya. Kita turun. Coba kita saksikan ini rumput. Coba ya, ini rumput sana yang sana. Nah, rumput tapi sudah dipanen di bawah tadi sebenarnya. Ini dari limbah pabrik semua ini. Nah, iya. Nah, ini jadi kita alihkan, kita tanam juga ada bambu kuning. Ini sebagai penghijauan ya. Nah, di bawah bambu kuning ini kita mengambil apa daun-daunnya. Satu daun bambu ya. Nah, ini. Daun bambu, nah ini daun bambu. Nah, daun bambu ini juga sebagai campuran media tanam. Campuran media tanam ini kita sudah olah juga jadi pupuk, namanya pupuk daun bambu. Karena daun bambu ini termasuk daun yang kaya akan nutrisi bagi tanaman. Nutrisinya unsur apa ya, fosfor, unsur kalium dan unsur silika organik ada pada daun bambu. Lengkap dia. Ya, di samping itu di perakaran di daun-daun ini juga tumbuh namanya jamur trichoderma. Nah, ini contoh jamur trichoderma ini nih. Nah, ini jamur trichoderma jadi ya. Nah, ini putih-putih ini jamur trichoderma. Ini jamur ini adalah jamur bisa membunuh jamur patogen. Jamur patogen itu misalnya kita menanam cabai, ada jamur fusarium. Nah, itu kan jamur patogen. Tapi kalau kita campur jamur trichoderma ini pada media tanam, itu bisa jamur patogen itu bisa mati oleh jamur ini trichoderma. Nah, jadi ini bagus sekali daun bambu ini sebagai campuran media tanam. Apa-apa kalau misalnya tidak ada sekam, Gunakan ini. iya. Oh, ini ada perakarannya, nah, kalau perakaran bambu itu sudah kemarin juga kita ini kan bambu. Nah, ini juga akan kaya di sini unsur-unsur bakteri. Lactobacillus unsur bakteri penyubur tanah. Nah, ini kalau pembuatan pupuk daun, pupuk organik dari daun bambu, salah satu campurannya itu ini pupuk akar dari bambu nih kita buat juga. Akar Dari bambu ya. Jadi Mm-mm. semua dimanfaatkan bisa jadi pupuk Iya, ini. semua jadi ini. Jadi sebenarnya Ini bisa jadi kompos ini. nah ini bisa jadi kompos, lama-lama juga lapuk. Makanya kita usahakan jangan ada sistem dibakar. Ditumpuk saja nanti jadi lapuk lebih bagus ya. Kalau dibakar juga nanti akan memperbanyak Polusi udara. Ya, khususnya gas rumah kaca, panas ya. Panas. Nah, ditumpuk saja dibiarkan. Ada ini. Nah, ini kalau ini ya. Nah, ini tanah dari tanah yang sudah bercampur yang di bawah pohon bambu. Kurang ditambahkan kokopit sama tambah kokopit, tambah iya. sudah tambah kokopit, tambah sekam. Sudah jadi media tanam yang luar biasa. Oke, inilah mungkin sepintas kilas beberapa zona hijau, ada zona hijau yang ada di pabrik tahu Afifa. Oke guys, sekian dulu. Kita mau isi polybag. Ya, kemarin kita ini sebenarnya tujuan kita usul bag, cuma karena duduk yang penat, Ya, jalan-jalan. jalan-jalan.